Dalam rangka percepatan penurunan angka stunting di wilayah Kabupaten Musirawas, DPPKB Kabupaten Musirawas mengadakan pertemuan identifikasi audit kasus stunting. Pertemuan ini membahas dan mengidentifikasi faktor resiko dan penyebab terjadinya stunting mulai dari tingkat desa. DPPKB Musirawas mengadakan pertemuan audit kasus stunting tahap pertama. Tahun ini akan diidentifikasi terhadap 10 desa lokasi fokus atau lokus tahun 2023. 10 desa yang termasuk dalam lokus tersebut adalah Desa Bisrikaton, Desa Cinewangsasi, Desa Siti Harjo, Tugumulyo, Terawas, kemudian Bamasku, Leban Jaya, Mambang, Mandi Aur, dan terakhir Desa Tegalsari. Hadir dalam acara ini PLT Kadis DPPKB Musirawas Hayatun, Sekdis DPPKB Musirawas M. Nizar, Kabid Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DPPKB Musirawas Nasrul Bayumi, para camat dan kades di wilayah Kabupaten Musirawas, dan seluruh korlap pendamping keluarga. Dalam pertemuan ini dibahas dan identifikasi faktor risiko serta mengetahui hubungan sebab musabab terjadinya kasus stunting. Kemudian data tersebut dianalisis dan terakhir diperoleh rekomendasi apa yang harus dilakukan di lapangan agar kasus stunting dapat menurun. Acara dimulai dengan penyampaian arahan dari PLT Kadis DPPKB Ibu Hayatun, dilanjutkan dengan pemberian materi oleh Sekdin DPPKB Musirawas M. Nizar, dan kemudian tanya jawab yang dimoderasi oleh Nasrul. Kepala Bidang Ketahanan Kesejahteraan Keluarga DPPKB Kabupaten Musirawas, Nasrul Bayumi mengatakan, dalam kegiatan audit ini kita berupaya bagaimana data kasus stunting teridentifikasi dengan baik mulai dari tingkat desa, dan nantinya dalam kegiatan ini memiliki beberapa tahapan sampai akhirnya akan didapat solusi dari rekomendasi dalam upaya penurunan stunting di Musirawas. Jadi kegiatan kita ini adalah merupakan identifikasi kasus stunting. Berarti kita mengeset data awal, data pertama, kita pengumpulan data dulu, ada tahapan-tahapan tertentu. Nah, tahap ini kita berupaya bagaimana data kasus stunting itu teridentifikasi dengan baik. Mulai dari desa, kita ada 10 lokus desa di Musirawas, ada 5 kecamatan. Nah, untuk identifikasi kasus stunting yang untuk tahun 2023. Sekretaris Dinas DPPKB Musirawas M. Nizar mengatakan, audit kasus stunting di 10 desa lokus ini terdapat 5 sasaran prioritas mulai dari catin berisiko, ibu hamil berisiko, ibu pasca bersalinan yang berisiko stunting, baduta stunting, dan balita stunting. Dari 5 sasaran ini nanti kita cek terlebih dahulu masalah dan faktor risikonya. Dan akhirnya nanti kita carikan solusi. Sudah kita melakukan AKS, audit kasus stunting. Jadi ada 5 sasaran. Calon pengantin berisiko, ibu hamil berisiko, ibu bersalin berisiko, baduta stunting, dan balita stunting. Nah, ke-5 sasaran ini kita mengidentifikasi permasalahannya apa, faktor risikonya apa. Nah, nanti kita cek dulu. Nah, baru kita cari solusi. Permasalahan yang ada di desa, kita selesaikan di desa. Permasalahan itu kalau ada di kecamatan, nanti kecamatan menyelesaikannya. Kalau masalah itu ada di OPD, maka OPD kita sampaikan untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau masalah itu ada di level TPPS, Wakil Bupati, Pak Sekda, dan Bapeda PKK, itu mereka akan menyelesaikan. Nah, jadi secara berjenjang, harapan kita hasil audit kasus stunting ini bisa dimasukkan di dalam anggaran perubahan lagi untuk tahun 2023. Jadi bulan depan, awal depan kita mengumpulkan data di sasaran 10 desa itu tadi dengan 5 sasaran itu tadi seminggu. Nanti kita analisis dengan tim pakar apa permasalahannya apa, rekomendasinya apa. Nah, pada awal Agustus rencananya kita baru menindaklanjut hasil temuan rekomendasi tadi. Bulan 8, Agustus, September, Oktober. Pada bulan November, Desember kita mensosialisasi hasil kegiatan kita secara komprehensif untuk Kabupaten Musirawas. Tim Liputan Silampari TV.